logika berpikir manusia. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang istrinya 4. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan dewan pakar. Siapa orang cerdas? Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia pikirkan apa yang akan terjadi setelah mati. Ingin beli gelang emas, nggak jadi. Kenapa? Karena kalau mati nanti tinggal, yang kubawa adalah kelas dan asrama. Itu yang akan dia dulukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sudah kusampaikan ya Allah, dalilnya dari Quran sudah, dari hadis sudah, logika akal sudah. Enggak juga, berarti memang nggak ada kesempatan masuk surga. Ketahuan kekuatan dia cuma di mikrofon, tapi di balik kebencian itu ada hikmah yang luar biasa. Apa? Bisa minum, bisa makan pisang. Begitu pisang masuk setengah, langsung mikrofonnya hidup. Dan yang paling Allah ingin tunjukkan, ternyata yang ngobrol dengan saya tadi adalah kakak kandung dari Ustadz Dr. Luqmanul Hakim. Satu angkatan dengan saya di Mesir, satu pesawat. Cuman bedanya beliau di Al-Azhar sampai S1, S2, S3 doktor. Sekarang menjadi orang besar dalam bidang hadis di Jakarta. Kita doakan anak-anak kita seperti Ustadz Luqmanul Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin tidak mati, kita mana mungkin gak mati Pak Ustaz? Betul, kita akan mati, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Salah satu caranya adalah dengan sedekah. Yatba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama mal. Apa arti mal? Miring. Arti mal itu miring. Kenapa mal itu artinya miring, condong? Karena kalau ada harta, ada uang, ada sholat, hati manusia pasti miringnya ke harta. Orang Barat menyebutnya mal, orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall. Ada masjid, ada mall. Hati manusia condongnya kemana? Ke mall. Mal, harta. Karena hati manusia condong kepada harta. Kalau dia mati, yang mengiringinya ke liang lahat harta. Kalau dia punya mobil mewah, mobilnya mengiring sampai ke liang lahat. Tapi cuman ke pelataran parkir. Ada mobil yang bisa dibawa mati? Ada. Mobil wakaf. Jadi Bapak Ibu kalau mau mobilnya dibawa mati, wakafkan mobilnya untuk pondok pesantren. Setuju? Saya mobil tidak setuju. Rumah dibangun megah, cantik, mewah, isinya marmer impor dari Turki. Setiap tamu yang datang ke dalam berdecak kagum, kaget seperti melihat kucing Anggora. Begitu meninggal dunia, yang nyari arsiteknya kita, yang membeli tanahnya kita, yang membeli semennya kita, tapi rumah kita dijual oleh anak-anak kita. Tapi ada rumah yang kekal abadi, yang sampai hari kiamat tetap akan dipakai santri-santri. Itulah rumah yang diwakafkan. Bapak Ibu kalau mau mati bawa rumah, wakafkanlah rumah. Ini satu rumah untuk aula, ini satu rumah untuk kelas, ini satu rumah untuk asrama. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Sudah kusampaikan ya Allah. Ada jamaah yang percaya, alhamdulillah. Yang nggak percaya, innalillah. Yatba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat mati ada 3. Mal, harta. Yang kedua, keluarga. Istri, suami, anak, mantu, kawan, sahabat.
Ini kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, bayangkan jamaah datang mengiringi Ustaz Somad, tapi begitu masuk ke liang lahat, mohon maaf, ada yang mau masuk agak satu orang? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Janji? Janji? Bu, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Lihat tulisannya. Kau mati sendirian, Pak. Mobil yang kau beli akan mereka pakai, rumah yang kau bangun akan mereka bawa, tapi kelas-kelas asrama-asrama itu tidak akan kekal, itu tidak akan hilang, dia akan kekal abadi sampai hari kiamat. Yajma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3, malu hartanya, walu keluarganya, yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah. Hari pertama mereka nangis, Bapak. Datang Ustaz Somad menasehati, ibu jangan nangis bu, sabar. Nangisnya makin kuat. Ibu nangis kenapa bu? Warisannya sedikit. Ternyata mereka menangis bukan karena sedih Pak, tapi karena klakson mobil bunyinya lain. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal cuma 1. Apa yang kekal? Wa amaluhu, yang kekal itu hanya amal, tapi amal juga putus. Hari ini ada ibu yang rajin sholat duha, putus. Ada bapak yang rajin sholat tahajud, putus. Ada yang rajin baca yasin, putus. Tapi ada yang tidak putus. Mana dia? Yang tidak putus itu adalah sholawat. Yang gak putus itu adalah sholat. Yang gak putus itu adalah sedekah. Makanya orang-orang mati, jenazah-jenazah, orang-orang yang dikubur, ketika ditanya, hai jenazah-jenazah, apakah kamu mau hidup lagi? Ada yang jawab, mau. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah kami hidup walaupun hanya semenit, beri kami hidup walaupun hanya sedetik. Kalau ku beri kau hidup, kau mau apa? Jenazah menjawab, fa asaddaqa. Kalau kami hidup, kami mau bersedekah. Bantu pondok pesantren. Tapi sesungguhnya membantu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pondok pesantren megah tegak berdiri, kelas-kelas asrama dipakai pagi petang siang malam, air keran dibuka untuk wudu. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa sedekahnya? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk almarhumah ibu saya, almarhum ayah saya, almarhum suami saya, almarhum anak saya? Sampai. Ayo sedekah afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakil mat, sumur bor. Sumbangkan sumur bor, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk sholat, dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum, mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Adapun harta yang kau simpan, dibelikan makanan, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Dimakan busuk. Satu hari makan 2 ons setengah, makan pagi sarapan, makan siang, makan malam, 2 ons setengah. 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya Abdul Somad, walaupun kurus-kurus begini, sudah membusukkan 4,5 ton beras. Kalau 4 ton kotoran kambing, maaf, disiramkan ke bunga, itu insya Allah bunganya harum semerbak, cantik, warna-warni. Tapi bunga yang ada di kanan kiri plastik. Tapi kalau kotoran manusia, mohon maaf, beribu maaf, disiramkan ke cabai, bukannya merah, kuning, layu, langsung mati. Begitu tak berharganya manusia. Ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk, wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Abdul Somad kalau meninggal dunia, peci tinggal, mikrofon tinggal, baju tinggal, sorban tinggal. Sudah lama ceramah,
tapi di Al-Badriyah ini luar biasa. Sorban rencana mau sedekah 100.000, kepencet nomornya 6, hilang 1 juta. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ibu punya tabungan di bank 100 juta. Amin. Ditransfer bangun kelas 1 juta. Amin. Berarti yang tinggal di bank. Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura lupa. Bapak punya uang 100 juta. Amin. Ditransfer pembangunan kelas asrama masjid aula 1 juta. Amin. Berarti yang tinggal di rekening bank 99 juta. Saya ulang sekali lagi, yang tinggal di rekening bank 99 juta. Mati. Yang dibawa mati yang 99 apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi, kalau mati yang dibawa mati yang 99 juta apa yang 1 juta? Sekarang saya tanya, mau mati bawa 1 juta apa 99? Serahkan 99. Logika berpikir manusia. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang istrinya 4. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan dewan pakar. Siapa orang cerdas? Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia pikirkan apa yang akan terjadi setelah mati. Ingin beli gelang emas, nggak jadi. Kenapa? Karena kalau mati nanti tinggal, yang kubawa adalah kelas dan asrama. Itu yang akan dia dulukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sudah kusampaikan ya Allah, dalilnya dari Quran sudah, dari hadis sudah, logika akal sudah. Enggak juga, berarti memang gak ada kesempatan masuk surga. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu. Betul. Besok hari Ahad, banyak pesta. Ada walimah, ada akikah, ada nikah sekali lagi, ada khitan, macam-macam. Besok orang pergi kondangan. Berapa banyak yang memperlihatkan cincin dan gelangnya. Bos mau ngambil sayur, sendoknya mana? Begitu baru undangan 15 menit, panas ya, panas. Sudah jam berapa sekarang? Mau menunjukkan gelang emasnya. Ternyata sampai di rumah imitasi. Jangan terlalu iri melihat perhiasan orang. Karena orang sekarang semuanya serba penuh dengan kepalsuan. Anak-anak muda juga jangan terpukau melihat wajah perempuan di Facebook, karena ternyata pakai filter. Pas ketemuan, Masya Allah, 11-12 sama kuali. Ini dunia ini tipu muslihat semuanya. Anda sunnah, manusia ini semuanya tidur. Ini semuanya sedang tidur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi artis, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Falamma matu, ketika manusia mati, baru terbuka matanya. Ternyata yang dibawanya mati, bukan yang ada sekarang. Rumahnya tinggal, mobilnya tinggal, uangnya tinggal, rekeningnya tinggal, anaknya tinggal. Yang dibawanya mati hanyalah sodako. Ustaz Somad ini dari tadi sodako. Memangnya sodako ini untuk apa? Untuk bekal mati menghadap Allah. Banyak orang yang siap mati sekarang. Saya siap mati. Memangnya mereka mau waktu nyabut nyawamu nanya, sudah siap? Mati itu mau siap mau nggak siap tetap mati. Yang kita pikirkan itu bukan mati. Yang kita pikirkan itu setelah mati itu kita mau kemana? Kalau kita sempat mewakafkan harta kita, Ustaz Somad, beda wakaf sama sedekah itu apa? Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan asrama seluas 2 hektar tunai. Itu namanya wakaf. Rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf. Tapi kalau dia bentuknya
untuk bayar listrik itu infak karena dia habis, untuk beli lilin infak karena setelah dibakar habis. Tapi yang nomor 3 itu tidak mesti uang. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Ini yang paling ringan. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Nggak bisa ngasih tanah, kasih listrik. Nggak bisa juga ngasih senyum. Makanya kotaknya jangan ditulis kotak shadaqah, nanti pas lewat orang senyum aja. Mohon Pak, ini ada shadaqah untuk kelas. Mana dia ini? Tapi masih lumayan senyum pun mau. Ada yang lebih parah lagi, ngasih tanah wakaf enggak, ngasih sedekah enggak, ngasih senyum enggak. Tiba-tiba datang ke pesantren, kritik sana kritik sini. Ini kelihatannya dindingnya ini kenapa ini? Kalau ada orang model begini, kepalanya jedutkan ke tiang karena otaknya miring, terus diluruskan. Kita ini adalah hamba Allah, mengabdikan ilmu harta nyawa kepada Allah karena semuanya adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ambil, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', biadikal khair. Habis semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah mati ini kita nggak tahu. Saya dengan ibu, saya dengan bapak, saya dengan adik-adik terserah aja. Mau saya duluan, bapak ibu belakangan, jangan. Kita ini semuanya sudah menjadi suratan takdir Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak dapat ditunda walaupun sesaat, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Saya enggak kaya Pak Ustaz, uang saya enggak banyak Pak Ustaz. Ada satu kesempatan bagi yang tidak kaya. Saya bukan tuan guru Pak Ustaz, ilmu saya enggak ada Pak Ustaz. Pasti ada satu kesempatan. Kaya enggak, tuan guru enggak, pejabat enggak, polisi enggak, tentara enggak, ustaz bukan. Ada satu kesempatan, waladun sholihun, anak yang sholih. Ibu mau anaknya kaya? Mau. Bapak mau anaknya pejabat? Mau. Ibu mau anaknya wanita karir? Mau. Tapi mabuk sakau? Nggak mau. Kita selalu berdoa pagi petang siang malam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak yang soleh dan solehah. Hai Umar bin Khattab, ya tolong hukum anak saya. Ini anak durhaka, melawan kepada saya. Kata Umar bin Khattab, mana anak-anak? Sini. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, dia nggak langsung hukum, dia tanya dulu. Anak, iya, ada yang mau kau sampaikan? Ada Umar bin Khattab. Silakan. Kami sebagai anak ini punya hak nggak terhadap orang tua kami? Ya. Apa hak kami? Diberi ibu yang solihah. Yang kedua, nama yang baik. Yang ketiga, makanan yang halal. Itu hak anak. Apa kata anaknya? Ibu saya tidak solihah, nama saya kumbang, makanan saya riba. Apa kata Umar bin Khattab kepada orang tua yang mengadukan anaknya? Laqad aqadtahu qabla an ya'qa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu daripada anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau dulu ada anak durhaka, ternyata dulu lebih ada namanya bapak durhaka dan ibu durhaka. Siapa itu yang tidak memberikan amanah, tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan nahwu sharaf, tidak mengajarkan kitab kepada anak, sehingga anak menjadi durhaka. Tapi saya kan nggak ustaz, saya nggak tuan guru, saya nggak ulama. Serahkan ke pondok pesantren, selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, sesuai dengan doa yang kita ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nanti kalau anaknya di luar, dia pulang jam 12 siang, habis itu dia cabut pakai motor, dia bonceng laki-laki perempuan gak mahram pergi sana sini, berangkat dari rumah pakai jilbab, di tengah jalan jilbabnya copot dihembus angin masuk ke tas. Dia pakai baju yang resleting yang belum dijahit, dia pakai baju yang kancing yang belum dipasang, dia ambil baju yang belum selesai di tempat tukang jahit.
tapi di pondok pesantren jilbabnya panjang, bajunya panjang, senantiasa menghafal Quran, berwudu, jauh dari laki-laki. Jangankan laki-laki yang biasa, Ustadz Somad pun nggak boleh mendekat ke sana. Aman, terjaga anak perempuanmu. Saya ketemu dengan teman saya, dosen, doktor, aku risau Ustadz Somad. Kenapa Pak? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi ngajar, saya khawatir anak saya dibawa cabut sama temannya ke mall, jalan-jalan, naik mobil, kacanya gelap, hitam, 100%. Tapi sekarang hati saya tenang Pak Ustadz. Kenapa? Anak saya sudah masuk pesantren, laki-laki perempuan, terjaga, terpelihara. Banyak orang ragu memasukkan anak ke pesantren. Nanti kalau anak saya di pesantren cuma bisa baca kitab, gak punya ijazah. Al-Badriyah, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Ustaz tahu dari mana? Ada tulisannya di atas. SMA Al-Badriyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi begitu sampai kemari agak heran juga. Ini kok lain di pesantren Al-Badriyah ini? Kok jamaahnya nggak ada ya? Ternyata masuknya dari belakang. Di bawah mutar-mutar masuk. Rupanya jamaah begitu sampai masuk keluar saya lihat, seperti di stadion. Saya tadi malam tabligh akbar haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad di Bima. Tadi kemudian naik pesawat sampai kemari. Dugaan saya ini karena naik pesawat, karena lelah, karena tadi malam pulang sampai jam 12, perpisahan dengan tim foto-foto segala macam. Nampaknya saya nggak bisa ceramah lama, paling-paling 15 menit, kultum setengah jam selesai. Rupanya saya sudah ngomong 70 menit, dipotong mati lampu sebentar. Jamaahnya bersemangat luar biasa, jamaahnya tahan, yang jauh gak dapat tempat duduk berdiri semangat. Kenapa mereka nggak duduk? Karena memang nggak ada kesempatan untuk duduk. Di atas juga masih semangat, di sana juga masih semangat, jamaahnya semangat, ustadznya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad, apa pesan-pesan Ustadz untuk kami? Sudah saya sampaikan semuanya. Guru-guru ini bukan karyawan. Jangan kau anggap anakmu pakaian kotor, bau, masukkan ke laundry, bayar, besok tarik. Guru bukan karyawan laundry. Ustadz dan ustazah adalah orang mulia yang memberikan waktunya, tetes peluh keringatnya, air matanya, mendoakan anak-anak kita setiap malam. Mestinya kita cium di tangan guru-guru kita ini. Saya datang ke sekolah anak saya, mau saya cium tangan gurunya. Begitu sampai, enggak jadi, karena gurunya perempuan. Terima kasih Ibu Guru, terima kasih Ustazah. Kau sudah mendidik anakku pandai menghormati orang tua. Dia mencium tanganku. Kau sudah didik anakku menghafal Quran. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walaupun bapak jenderal, walaupun ibu dokter spesialis, walaupun bapak profesor doktor, belum tentu bisa mendidik anak-anak. Betul? Saya insya Allah kalau disuruh tabligh akbar di tengah stadion, tengah lapang sepak bola, siap insya Allah. Tapi kalau disuruh mendidik anak-anak, mohon maaf, 10 jari saya angkat, minta ampun, gak sanggup. Saya pernah diundang ceramah di TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Begitu saya tampil, satu pun gak ada yang peduli. Saya ceramah, mereka ketawa. Akhirnya 5 menit saya ngomong, semuanya ribut, putus asa. Saya panggil kepala sekolah, kecil, ibu-ibu. Ibu, tolong ibu pawangnya kan? Iya. Ini udah gak terkendali lagi. Akhirnya si ibu ngomong di depan, anak-anak, lihat ibu semuanya, semuanya tenang. Di situ baru saya disadarkan, seolah-olah ada ilham ke dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau belum ada apa-apanya. Anak-anak kita diajar di sini, dididik, berdisiplin, taat, on time, tepat waktu. Jangan kita rusak di rumah. Di pesantren Al-Badriyah dia diajarkan bercelana panjang, yang laki-laki, yang perempuan pakai jilbab panjang. Jangan sampai rumah orang tua yang merusak anak. Begitu sampai di rumah, ibunya ngecat rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu.
Begitu sampai di rumah, dia lihat ibunya pakai rok pendek yang merusak anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak ini suci, anak ini fitrah, anak ini bersih. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunasiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Kesalahannya selalu dikatakan anak muda, kesalahan remaja, kesalahan anak muda, padahal kesalahan mama, padahal kesalahan bapak-bapak, termasuk kesalahan Ustaz Abu Somad. Karena Ustaz Somad juga bapak-bapak. Kita saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ustaz Somad ini ngomongnya menyinggung perasaan saya, Pak Ustaz. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah mendengar ceramah saya tersinggung, pulang sakit jantung, meninggal. Saya tidak pernah ingin menyindir orang, saya tidak pernah ingin ngata-ngatain orang. Saya hanya menyampaikan yang ada dalam pikiran saya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ke depan, kalau sekarang ada anak pesantren Al-Badriyah kelas 1 SMP, kelas 1 Sanawiyah, 3 tahun lagi tamat, 3 tahun lagi tamat, 6 tahun tamat, 4 tahun S1, tahun 2022 Ustaz Somad datang ke Al-Badriyah, dia kelas 1 SMP, maka tahun 2032 dia sudah selesai S1, dia yang akan jadi PNS, dia yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, polisi, tentara, dokter spesialis, pengacara, lawyer, advokat. Kita ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu, masa depan itu adalah aku dan kamu. Kita ini semuanya masa lalu, Pak. Bapak akan mati, ibu akan meninggal. Yang masa depan itu adalah anak-anak kita. Padi kita tanam, tumbuh rumput. Tapi kalau rumput kita tanam, tidak akan pernah tumbuh padi. Kalaulah menanam rumput tumbuh padi, itu lapangan golf padi semua isinya. Tapi anak-anak yang kita sekolahkan ke pesantren sudah kita didik dengan baik. Ingat, kalau ada ibu yang jilbabnya panjang, ibu rajin tahajud, ibu rajin doa, ibu yasinan, tahlilan, sholawatan. Tapi anak perempuan kau biarkan rambutnya lepas, auratnya terbuka, setengah kakimu di surga, tapi setengah akan dia tarik ke dalam neraka. Kenapa kau tidak menutup aurat? Kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau baca Quran? Karena aku tidak dididik dengan baik. Bapak, ibu diminta tanggung jawab, akan ditanya tentang nikmat Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat, dan di antara nikmat itu adalah nikmat anak. Nikmat anak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi beban kita menjadi ringan dengan adanya pesantren Al-Badriyah. Saya ucapkan selamat milad pesantren Al-Badriyah yang ke-36. Saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1444 Hijrah, mencari puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Ingat, puncak dari tabligh akbar bukan pengajiannya, puncak dari tabligh akbar adalah doanya. Mudah-mudahan doa kita nanti yang dibimbing oleh Tuan Guru, barokah doa beliau, barokah makbulnya lisan beliau, barokah munajat beliau kepada Allah, semua kesulitan kita dilepaskan Allah Ta'ala, rezeki kita dibukakan Allah Ta'ala, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilafan. Aku qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.